Bu. Halo, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan praktikum tentang penentuan triad pH dengan beberapa indikator. Nah, adapun indikator yang kita gunakan di sini, yang pertama ini adalah ada brown thymol biru atau BTB. Kemudian yang kedua ada methyl orange atau methyl jingga. Kemudian yang ketiga ada methyl merah. Kemudian ada indikator PP. Jadi kita akan mencoba praktikum menentukan triad pH suatu asam, basa, dan garam dengan 4 indikator ini. Nah, alat yang kita gunakan yang pertama ini adalah namanya plat tetes. Kemudian adalah pipet tetes. Nah, larutan yang akan kita uji yang pertama adalah ada asam, kemudian ada larutan basa, dan yang ketiga adalah larutan garam. Baik, sebenarnya seperti yang pernah saya jelaskan waktu ini, banyak yang ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk kita menguji asam basa. Yang pertama ada indikator lakmus merah dan lakmus biru. Ini adalah lakmus biru, ini adalah lakmus merah. Nah, sifatnya adalah lakmus biru itu basa akan memerahkan, maksudnya basa akan membirukan lakmus merah. Sedangkan kalau asam dia akan memerahkan lakmus biru. Baik, kita uji dulu untuk sementara pakai lakmus ya, biar kalian bisa membedakan. Kita pertama adalah taruh di sini lakmusnya dulu di dalam plat tetes. Merah, kemudian itu lakmus biru, kemudian ada lakmus merah. Nah, bagaimanakah perubahannya? Saya ambil dulu asam. Nah, kalau di dalam asam kita teteskan ke lakmus biru 1 tetes. Nah, dia lakmus birunya akan berubah menjadi merah. Di lakmus merah dia akan tetap menjadi merah. Itu untuk asam. Sekarang kalau basa, larutan basa, kalau kita teteskan di lakmus biru dia akan tetap biru, tapi kalau kita teteskan di lakmus merah dia akan berubah menjadi biru. Ini buktinya bahwa kalau basa itu bisa membirukan lakmus merah, dan asam dia memerahkan lakmus biru. Nah, bagaimana kalau misalnya netral, garam? Bukan. Lakmus merah 1, ini lakmus biru. Bagaimana kalau garam? Nah, kalau garam di dalam lakmus merah dia akan tetap merah, lakmus biru dia akan tetap berwarna biru. Itu adalah sifat indikator lakmus. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita menggunakan indikator? Sebenarnya kalau di dalam kita menggunakan indikator ini, kita hanya bisa menentukan triad pH-nya saja, tidak bisa menentukan pH-nya secara pasti. Misalnya pertama kita adalah menguji asam. Ini kita memakai 4 indikator. Kita tekan di sini. Larutan asam. Nah, kita pertama pakai indikator BTB. Ini adalah BTB. Kemudian yang kedua kita memakai larutan methyl orange atau methyl jingga. Dan yang ketiga kita memakai methyl merah. Keempat kita memakai larutan PP, fenol petalin. Nah, kita lihat perubahan warnanya. Kalau larutan asam, di dalam larutan
di dalam indikator BTB dia akan berubah menjadi kuning. Jadi trayek pH BTB ini adalah 6,0 sampai dengan 7,8. Yang kedua ini adalah dengan methyl orange. Methyl orange itu 3,5 sampai dengan 4,4. Yang ketiga methyl merah. Trayek pH-nya adalah 4,2 sampai 6,2. Dan ketiga adalah phenolphthalein, dia adalah 8,3 sampai dengan 10. Ini tidak berwarna. Dan kalau kita dengan basa, BTB warna biru, methyl orange, methyl merah, dan phenolphthalein. Nah, warnanya merah. Ini kita lihat perubahannya. Kemudian dalam garam. Oke, kita lihat perbedaan warnanya. Ini adalah pertama asam, kemudian basa, ketiga adalah garam. Jadi dari sini kita akan menentukan trayek pH dari masing-masing larutan asam, basa, garam yang tadi kita uji. Baik, tadi kita sudah melakukan praktikum tentang dengan indikator BTB, MJ, MN, dan PP. Ini adalah hasil pengamatan yang kita tadi praktikumkan. Kalau di asam dia warnanya kuning, di metil jingga dia merah, metil merah dia merah, kemudian di phenolphthalein dia berwarna. Nah, bagaimana caranya kita menentukan trayek pH-nya? Kita harus buat pertama adalah berupa garis bilangan seperti ini. Jadi kalau BTB, kita perhatikan BTB di sini. Berapa trayek pH-nya? 6,0 sampai dengan 7,8. Warnanya adalah kuning biru. Berarti kalau 6,0 ke bawah ini adalah warnanya kuning, sedangkan 7,8 warnanya adalah biru. Kalau perpaduan kuning dengan biru, dia adalah warnanya orange. Jadi dia pH-nya 6,0 sampai dengan 7,8. Nah, kita lihat di sini warnanya adalah asam adalah kuning. Tapi Pak, tulis di sini pH-nya 6,0. Kita arsir ke bagian kecil ke 6,0. Kemudian kalau di dalam MJ, metil jingga, ini adalah warnanya merah. Berarti 3,5 ke bawah. Kita buat di sini pH 3,5. Ini adalah daerah arsirannya. Ini kita arsir dengan garis seperti ini untuk membedakan. Kemudian kalau memakai MM warnanya juga merah. Jadi 4,2. Di sini adalah 4,2. Kita juga arsir ke bagian sini. Misalnya garisnya adalah untuk atas. Kemudian kalau PP dia menjadi tidak berwarna warnanya. Kalau bening, PP adalah kalau tidak berwarna adalah 8,0 ke bawah. Kita tulis di sini 8,0. Ini adalah arsiran dari 8,0. Nah, cara menentukan trayek pH-nya, kita lihat daerah arsir yang paling banyak ketemunya pemotongan. Berarti kita kalau lihat di sini, ini adalah yang paling banyak. Berarti trayek pH dari asam, dari larutan asam yang kita uji tadi, ini adalah lebih kecil sama dengan 3,5. Itu.
Nah, kalau yang kedua, basah. Kita lihat basah. Sama juga caranya, kita buat garis bilangan seperti ini. Warnanya biru. Berarti kalau BTB biru berarti pH-nya adalah 7,8 ke atas. Ini adalah arsiran dari 7,8. Kemudian kalau dengan MJ dia warnanya orange. Berarti 3,5 sampai dengan 4,4 perbaruan merah dengan kuning, itulah warnanya orange. Ini adalah 3,5 sampai dengan 4,4. Sini ya arsirannya. Kemudian kalau dengan metil merah warnanya kuning, dia adalah 6,2. Di sini arah arsirannya. Nah, kalau dengan PP warnanya merah, berarti dia adalah 9,2 ke atas. Nah, dari sini kita tentukan mana daerah yang paling banyak terarsir. Ketemunya ini adalah 6,2, 7,8, dan 9,2. Berarti ke sini yang paling banyak. Berarti trayek pH dari larutan basah adalah lebih besar sama dengan 9,2. Itu cara. Kemudian untuk garam, silakan kalian cari sendiri. Saya rasa dari dua contoh yang saya berikan ini kalian sudah bisa menjawab. Baik, demikian pembelajaran asam basa kita dengan indikator, menentukan pH dengan indikator. Silakan kalian pelajari lagi di rumah. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya.